Salam TITB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook, Market Update minggu keempat, April 2021. Saya Ahmad Enver, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global, dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Sentimen pasar berlangsung variatif sepanjang minggu lalu yang turut mendorong indeks benchmark S&P 500 di Amerika Serikat untuk diperdagangkan melemah 0,13% sepanjang minggu. Memulai pekan lalu, optimisme investor akan narasi pemulihan ekonomi global yang kuat di tahun ini terlihat kembali diuji. Hal tersebut menyusul meningkatnya infeksi virus yang begitu signifikan di beberapa negara utama, seperti di India, Prancis, dan Jerman. Di India, misalnya, dengan infeksi harian yang terus mencatat rekor baru sepanjang minggu lalu, lonjakan kasus kini telah melebihi 300.000 infeksi per harinya. Sehingga langkah-langkah pembatasan sosial pun kembali diterapkan, dengan ibu kota New Delhi misalnya, yang telah terpaksa memberlakukan kebijakan lockdown hingga bulan Mei mendatang. Di luar India, protokol di perbatasan internasional pun kembali diperketat. Sehingga hal-hal tersebut kembali membatasi optimisme pasar akan pemulihan ekonomi global yang menyeluruh di tahun ini. Sentimen juga terbendung oleh berita rencana Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang ingin menaikkan pajak keuntungan modal jangka panjang alias capital gain tax bagi mereka yang berpenghasilan $1 juta atau lebih menjadi 39,6% dari 20% saat ini. Menariknya, rencana tersebut juga datang menyusul proposal kenaikan pajak pendapatan korporasi dari 21% menjadi 28% yang telah disampaikan di awal bulan ini. Memang, isu kenaikan pajak telah diantisipasi seiring dengan begitu besarnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai stimulus fiskal. Bukan hanya yang sudah digelontorkan, tetapi juga yang sedang direncanakan. Namun tetap, proposal besaran kenaikan pajak yang begitu tajam terbukti membatasi sentimen pasar. Namun, menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana sentimen tampak berangsur pulih di penghujung minggu, yang didukung oleh dua faktor utama. Pertama, adalah investor yang mulai mengkaji prospek kenaikan pajak yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan proposal yang sudah diajukan. Khususnya, mengingat kendali mayoritas kubu Demokrat yang cukup tipis di Kongres Amerika Serikat, sehingga negosiasi diantisipasi akan berjalan cukup alot. Dan yang kedua, adalah terjaganya momentum pemulihan ekonomi di Amerika Serikat yang tercermin melalui pembacaan dini PMI manufaktur terbitan market pada hari Jumat lalu, yang berada di level 60,6, serta PMI jasa yang berada di level 63,1 untuk bulan April, di mana masing-masing merupakan rekor ekspansi tertinggi sejak dimulainya indeks. Indeks S&P 500 pun ditutup naik 1,09% di sesi perdagangan terakhir pekan lalu. Beralih ke pasar domestik, di tengah variatifnya sentimen eksternal, IHSG diperdagangkan melemah 1,14% sepanjang minggu lalu, namun berhasil menguat 0,38% di sesi perdagangan Jumat menuju level 6.016. Juga menarik perhatian adalah pasar obligasi yang turut menguat dengan imbal hasil pada obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang turun 6 basis poin sepanjang minggu lalu menuju level 6,41%. Dan tidak ketinggalan adalah nilai tukar rupiah yang juga berhasil mencatat penguatan mingguan sebesar 0,28% ke level Rp14.525 per dolar. Kedepannya, kami tetap memandang bahwa terlepas fluktuasi tekanan eksternal, rupiah akan mampu tetap bertahan di bawah level 15.000 per dolar hingga akhir tahun. Satu katalis domestik utama di minggu lalu tentunya datang dari Bank Indonesia, di mana hasil rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan kebijakan suku bunga acuannya tetap di level 3,5% sejalan dengan antisipasi kami dan mayoritas pasar. Menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana Bank Indonesia yang merevisi turun proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini.
dari kisaran 4,3% hingga 5,3%, kini di kisaran 4,1% hingga 5,1%. Lantas, mengingat potensi pelemahan momentum pemulihan tersebut, akankah Bank Sentral kembali memangkas suku bunga acuannya demi menggenjot aktivitas ekonomi? Sejalan dengan analisa kami sebelumnya di episode 10, di tengah fluktuasi pasar obligasi global, di mana kami mengantisipasi untuk terus meningkatnya imbal hasil di pasar US Treasuries, kami menilai bahwa ruang untuk pelonggaran kebijakan lebih lanjut menjadi sangat terbatas. Sehingga level suku bunga acuan 3,5% saat ini diantisipasi akan bertahan hingga akhir tahun. Selain demi menjaga tingkat yield differential yang menarik, tetapi juga untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah ke depannya. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.